Apa yang akan kamu lakukan jika mengetahui takdir di masa depan? Mungkin sama seperti Kale, tiap langkahnya terlihat aneh, padahal semua itu sudah diperhitungkan. Selamat datang di Kamar Komik. Di video ini kita akan melanjutkan alur cerita Trace of the Con Family chapter 2-9. Sebelum lanjut, bantu Kamar Komik berkembang dengan klik like dan subscribe. Sudah? Mari kita mulai. Di video sebelumnya, Kale terbangun di dunia novel yang pernah ia baca. Demi menghindari kematian, ia memutuskan mengubah takdirnya. Kini, rencana itu benar-benar dimulai. Berbekal sekantung koin emas dari ayahnya, Kale langsung menuju sebuah hotel di jantung kota. Bagi kebanyakan orang, hotel itu hanya penginapan biasa. Namun bagi Kale, setiap langkah setelah memasuki hotel ini akan menentukan apakah ia bisa hidup lebih lama atau mati mengikuti alur cerita novel. Begitu melangkah masuk, hampir seluruh pengunjung langsung menoleh ke arahnya. Bukan karena kagum, mereka hanya ingin memastikan apakah orang yang baru datang itu benar-benar Kale Henitus. Kale sama sekali tidak memedulikan tatapan mereka. Ia langsung berjalan menuju meja resepsionis. Di sana berdiri seorang pria bertubuh gembul. Dia adalah Bilos. Kelak, namanya akan dikenal sebagai salah satu pebisnis terbesar di seluruh benua. Hampir seluruh bangsawan akan berebut bekerja sama dengannya. Namun kesan pertama Kale jauh lebih sederhana. Dia benar-benar terlihat seperti celengan babi. Selamat datang Tuan Muda. Bilos menyambut ramah. Tanpa banyak bicara, Kale memesan kamar di lantai 3, secangkir teh, dan sebuah novel untuk dibaca. Ketika mengeluarkan sekantung uang dan menyerahkannya kepada Bilos, pria tambun itu langsung tercengang. 1 juta galon. Jumlah yang bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada biaya menginap selama 3 hari. Sekilas ini terlihat seperti pemborosan. Padahal, Kale sedang membeli sesuatu yang jauh lebih mahal daripada kamar hotel, yakni kesan pertama dari Bilos. Begitu masuk ke kamar, Kale langsung menuju jendela. Dari lantai 3, gerbang kota terlihat jelas. Itulah alasan utamanya memilih kamar tersebut. Dari sana, ia bisa memantau kedatangan Choi Han. Selama isi novel tidak berubah, Choi Han pasti akan muncul hari ini. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Kale, yakni pertemuan pertamanya dengan Choi Han. Dalam novel, hanya karena menghina Choi Han tanpa alasan, Kale dihajar habis-habisan hingga nyaris meninggal dunia. Mengingat kejadian itu, bulu kuduk Kale langsung meremang. Namun belum sempat menenangkan diri, sosok berpakaian hitam akhirnya muncul di gerbang kota. Itu adalah Choi Han. Persis yang diingat Kale. Para penjaga langsung menghentikannya karena Choi Han tidak memiliki identitas. Choi Han tidak melawan. Ia hanya berbalik lalu pergi begitu saja. Sekilas ia seolah tampak menyerah, tapi Kale tahu itu baru permulaan. Jika alur novel tidak berubah, malam nanti Choi Han akan memanjat tembok kota dan menyusup masuk. Itu berarti Kale masih selangkah lebih cepat. Tanpa buang waktu, Kale keluar dari kamarnya. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Bilos agar jangan ada yang membersihkan kamarnya. Bilos hanya mengangguk meski tak mengerti alasannya. Saat melewati lobi, tatapan para pengunjung kembali mengikutinya. Mereka kebingungan. Bangsawan yang biasanya membuat keributan, kini justru pergi tanpa mencari masalah. Namun Kale sama sekali tidak peduli. Penilaian mereka tidak akan mengubah apapun. Saat ini hanya ada satu tujuan di kepalanya, bertahan hidup. Dan untuk itu, ia membutuhkan kekuatan. Bukan untuk menjadi seorang pahlawan, bukan pula untuk menguasai dunia. Ia hanya ingin hidup tenang dan damai. Namun Kale tahu bahwa dunia tidak akan membiarkan keinginannya semudah itu tercapai. Dalam hati Kale bergumam, andai saja aku bisa menemukan beberapa orang yang benar-benar kuat. Sambil menyusuri jalanan kota, satu tujuan terlintas di pikirannya, Indestructible Shield. Sebuah ancient power atau kekuatan kuno berupa perisai tak kasat mata
yang hampir setara dengan perisai mana milik para mage. Dan hari ini ia berniat mengambilnya sebelum siapapun menyadarinya. Langkah Kale tiba-tiba terhenti di depan sebuah toko roti. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk seluruh roti yang dipajang, lalu meletakkan sekeping koin emas di atas meja. Sontak wajah si pedagang langsung pucat. Nilai koin itu bahkan lebih mahal daripada seluruh dagangannya. Kale tidak peduli, ia hanya ingin semuanya cepat selesai. Sambil memikul sekarung roti, Kale meninggalkan kota menuju sebuah pohon tua raksasa. Tempat yang selama ini dianggap angker, ditakuti, dan dihindari semua orang. Begitu tiba, suasana mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Seolah seluruh tempat itu sedang memperingatkannya agar ia segera angkat kaki dari sini. Saat itulah tiba-tiba dua anak kecil berteriak dari kejauhan. "Jangan ke sana, itu pohon pemakan manusia." Namun alih-alih merasa takut, sudut bibir Kale justru terangkat membentuk seringai tipis. Akhirnya, ini pohon yang aku cari. Berdasarkan cerita, pada zaman kuno hidup seorang dengan kerakusan luar biasa. Karena sifatnya yang tak pernah puas, ia diusir dari kuil tempatnya mengabdi. Hingga akhirnya ia meninggal dengan penuh penyesalan. Di atas jasad orang itulah pohon ini tumbuh. Dendam beserta kekuatannya tertinggal dalam pohon tersebut dan berubah menjadi sebuah kekuatan kuno yang dikenal sebagai Indestructible Shield. Kemampuan yang sejak awal menjadi target utama Kale. Tanpa membuang waktu, Kale mulai mencari sesuatu di sekitar pohon itu. Namun, kedua anak tadi terus berisik melarangnya. Karena merasa terganggu, Kale menghampiri mereka dan berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Namun hal itu tak lantas membuat mereka tenang. Mereka terus-terusan berisik dan memohon agar Kale menjauh dari tempat itu. Karena hilang kesabaran, akhirnya dengan ketus Kale berkata, "Apa kalian belum pernah mendengar tentang si brengsek Kale?" Mendengar nama itu, mereka terdiam dan saling berpandangan sebelum akhirnya memilih mundur dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Meski tahu bahwa Kale terkenal sebagai bangsawan yang menyebalkan, mereka tetap tidak ingin melihatnya mati. Begitu suasana kembali sunyi, Kale membuka kantung berisi roti dan meletakkannya di hadapan pohon itu satu persatu. Menyaksikan betapa mengerikannya pohon tersebut, ia sempat membayangkan bagaimana jika tangannya ikut terseret ke dalam mulut si pohon. Namun, demi memperoleh Indestructible Shield, risiko sebesar apapun terasa sepadan. Lagi pula, menurut isi novel, pohon ini bertindak berdasarkan naluri yang sangat primitif. Selama diberi makan, pohon itu tidak akan menyerang. Karena sifat yang sederhana itulah, Kale berani mendekat. Tanpa ragu, Kale mulai meletakkan roti satu persatu. Dan setiap kali roti menyentuh lubang hitam di pohon itu, roti langsung lenyap. Seolah ditelan sesuatu yang tak terlihat. Satu roti, dua roti, 10 roti, semuanya habis. Namun pohon itu masih tetap kelihatan lapar. Aura dendam yang memancar dari dalamnya masih terasa begitu mengerikan. Dari perkiraan Kale, mungkin masih butuh sekitar 10 karung roti lagi. Dan karena belum ada lagi yang bisa dilakukan, Kale memutuskan untuk pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia memberikan sisa roti kepada kedua anak tadi. Dengan lahap, mereka langsung menyantapnya. Melihat itu, Kale akhirnya mengerti. Mereka kelaparan, tapi selama ini rasa takut telah membuat mereka bahkan tidak berani mendekati pohon tersebut. Apakah Kale akan berhasil memperoleh Indestructible Shield atau justru menjadi santapan pohon pemakan manusia? Dan siapakah sebenarnya dua anak kecil yang melarang Kale mendekati pohon angker tersebut? Ikuti terus perjuangan Kale mengubah takdirnya dengan subscribe Kamar Komik dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah berkontribusi membangun perkembangan channel ini. Assalamualaikum dan dadah.